Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini kita akan membahas mengenai edukasi COVID-19 pada karyawan. Adapun pengisi suara dalam materi kali ini Sulistiani, Putria Rahayu Rubai, Wahyu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putria Rahayu Rubai dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang edukasi dalam COVID pada karyawan atau pekerja. Jika ada pekerja yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung, adapun hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu di pintu masuk, lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogun, dan sebelum masuk kerja terapkan self-assessment risiko COVID-19 untuk memastikan bekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Yang kedua, pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan. Yang ketiga, jika memungkinkan tiadakan shift 3 dan utamakan pekerja berusia kurang dari 50 tahun. 4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari dan ke rumah dan selama di tempat kerja. Yang kelima, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilihlah buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Yang keenam, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat seperti sanitasi lingkungan kerja, sarana cuci tangan, dan pengaturan jarak antara pekerja minimal 1 meter. Edukasi pekerja mengenai COVID-19 dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar. Materi edukasi yang dapat diberikan seperti penyebab COVID dan cara pencegahannya, mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul. Terus, alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapat kecurigaan. Dan yang terakhir itu metode edukasi terkait protokol new normal yang dapat dilakukan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saat ini, dunia dihadapkan oleh persoalan yang sangat luar biasa. Sebuah virus yang pertama kali ditemukan di negara Cina, kota Wuhan ini, pada tahun 2019 Desember lalu, berdampak besar pada kehidupan manusia. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan karena dampaknya yang besar bagi semua manusia. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, dan virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menginfeksi siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, bayi, dan bahkan sampai kepada lansia. COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah di bidang kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona, sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Maka dari itu, untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kita harus mematuhi protokol kesehatan ataupun kebijakan dari pemerintah untuk kemudian menekan
penyebaran dari coronavirus ini. Kemudian, bagaimana sumber COVID-19 dalam lingkup karyawan atau pekerja? Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenaga kerjaan. Di Indonesia pun, wabah pandemi virus COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, khususnya dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum, hingga keagamaan di rumah ibadah. Selain sektor kesehatan, pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerja dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.000 lebih pekerja dari 116 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei online. Survei dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kemudian, dampak COVID-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID-19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pekerja. Sebagian besar sektor sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya, sebanyak 7% pendapatan turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada keberlangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Itulah materi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.